Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video saya, channel saya Robi Mulidin. Kita akan berlanjut pada pembahasan video sebelumnya, yaitu hukum nun sukun dan tanwin ya. Dimana pada video sebelumnya kita telah membahas izhar khalqi. Kita lanjut, yaitu yang kedua di sini. Ya, sebelumnya kita membaca bismillah dulu biar berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu idgham ya. Yang kedua itu idgham. Hukum nun sukun dan tanwin itu ada izhar. Izhar sebelumnya udah kita bahas pada video sebelumnya. Kemudian idgham yang akan kita bahas pada video kali ini. Ya, kita buka. Nah, di sini ya, kita bacakan dulu. Idgham artinya memasukkan, yaitu bunyi nun mati dan tanwin dilebur dan disatukan ke dalam sesuatu huruf idgham ya. Jadi idgham itu artinya memasukkan ya. Ini arti idgham ya. Huruf idgham itu ada 6, yaitu ya, ro, mim, la, waw, nun ya. Huruf idgham itu ada 6, yaitu ya, ro, mim, lam, waw, nun ya. Kemudian idgham itu ada dua macam, yaitu idgham bigunah dan idgham bilagunah ya. Satu, idgham bigunah ya. Idgham bigunah ialah suara dengung pada hidung. Sukun, hukum bacaan disebut idgham bigunah ialah bila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 4 ini, yaitu ya, nun, mim, waw ya. Apabila ada nun mati atau sukun, nun mati atau tanwin bertemu dengan 4 huruf ini, maka disebutnya idgham bigunah ya. Dalam 2 perkataan, cara membacanya, nun sukun atau tanwin itu dimasukkan menjadi satu dengan huruf sesudahnya atau ditasdidkannya dan dengan mendengung. Lanjut dulu. Bila bila nun mati bertemu dengan huruf idgham bigunah, misalnya ini nun mati ya bertemu dengan huruf ya, yaitu kan termasuk huruf idgham bigunah tadi ya. Nah, ini terdiri dari 2 kata, yaitu lan dan yakulu. Membacanya harus lai. Nah, digituin lai, jadi masuk hurufnya itu. Nunnya itu jadi kayak nggak ada, tapi dimasukkan langsung ke ya. Lai yakula. Nah, lai, nggak lan, kan ini tulisannya lan yakula, tapi dibacanya lai yakula karena nun matinya bertemu. Nah, nun mati ini bertemu dengan huruf idgham bigunah ya. Tidak boleh dibaca lan yakula sebab nun sukun sudah dimasukkan menjadi satu dengan huruf ya sesudahnya. Jadi nun sukunnya udah dimasukkan menjadi satu dengan huruf ya tadi. Jadi dibacanya lai yakula. Nah, lai langsung, nunnya nggak dibawa lagi. Lanjut. Ada contoh lain di sini. Tuh contoh lainnya banyak, ada 4. Iyakulu. Nah, ini nih. Iyakulu. Enggak in yakulu, enggak, tapi iyakulu. Dimasukkan dulu nunnya itu. Nunnya itu jadi masuk ke ya. Nunnya itu seolah-olah nggak ada gitu. Jadi iyakulu. Terus ada lagi nih, nun mati bertemu dengan mim. Mim maljain. Tuh. Nggak min maljain, tapi mim masuk ke mim. Nunnya itu dibuang. Ya, nunnya itu nggak dibaca. Mim maljain. Miwaroihim. Nggak min waroihim, tapi miu langsung masuk ke wa. Terus
lan, nun mati bertemu dengan nun. Kalau ini seolah-olah kayak nunnya ada tapi jadi bertasjid. Lan, karena hurufnya emang nun depannya. Lan nad'uwa. Nah, nun mati bertemu dengan huruf yang 4 tadi. Keterangan, bila nun mati bertemu dengan huruf idgham dalam satu kalimat maka tidak diidghamkan. Tetapi nun mati itu diizharkan atau jelas bunyi n-nya. Contoh, sinwanun enggak, siwanun enggak, tapi sinwanun. Ini kinwanun, terus bunyanun. Jadi dibacanya jangan siwanun enggak, tapi sinwanun, kinwanun, bunyanun. Nunnya itu jelas, enggak dihilangkan. Kemudian yang B, bila tanwin bertemu dengan huruf idgham, misalnya tadi kan nun sukun, kemudian sekarang tanwin. Tanwin itu an in un tadi ya. An in un. Tanwin bertemu dengan huruf ya. Di sini tuh ada kitaban yalqohu ya. Ini contoh katanya. Ada 2 kata ya. Ini pun terdiri dari 2 kata, yaitu kitaban dan yalqohu ya. Membacanya harus kitabai. Tuh, kitabai, enggak kitaban tapi bacanya kitabai yalqoh. Kalau berhenti ya. Kitabai. Tuh, masuk ke ya ya, tidak boleh dibaca kitaban yalqohu, enggak, tapi kitabai yalqohu misalnya ya. Kemudian contoh lain di sini ada banyak. Hittotun. Tuh, hittotun itu kan tanwin. Hittotun kayak apa, ditasjidkan. Jadi kayak ditasjidkan, emang ditasjidkan. Hittotun naghfir lakum. Terus kemudian nih liqaumi. Tuh, ditahan dulu. Liqaumi yu'minun. Hudam nih, hudan bukan hudan tapi hudam langsung masuk ke mim. Liqaumi langsung masuk ke ya, ya dimasukkan ya. Yang tadi kita bahas yaitu idgham bigunah ya. Kemudian yang kedua idgham bila gunah ya. Idgham bila gunah ialah idgham tanpa dengung pada hidung. Kalau tadi kan agak dengung tuh, emang dengung ya, idgham bigunah. Kalau yang kedua idgham bila gunah, bila di situnya juga. Bi dengan, la tidak, gunah berarti gunah. Kalau tadi kan bigunah, bi dengan, gunah berarti dengan gunah, dengung ya. Kalau ini kan bila dengan tidak dengung ya. Hukum bacaan disebut idgham bila gunah bila nun mati atau tanwin an in un berhadapan atau bertemu dengan la dan ro ya. Hurufnya itu kalau idgham bigunah tadi kan ya, nun, mim, wawu hurufnya. Kalau ini idgham bila gunah hurufnya itu la dan ro ya. Cara membacanya mengidghamkan nun atau tanwin pada lam dan ro tetapi tanpa mendengung. Jadi nggak boleh didengungin ya. Kalau yang tadi kan dengung tuh, mai, nun mati dengan ya, terus mim, nun mati dengan mim, mim, tuh nun mati dengan mim misalnya ya. Ini tuh hudam, nun mati dengan tanwin dengan mim ya. Kita lanjut dulu. Di sini ada hurufnya in lam tab'al, dibaca ilam tab'al, tidak boleh dibaca in lam tab'al. Bunyi nunnya itu seperti hilang tapi langsung ke la. Bunyi nun mati menjadi satu dengan lam dalam kata ilam ya. Tapi dibacanya enggak gini juga, ilam tab'al, enggak, karena di sini bila gunah dengan tidak gunah. Jadi dibacanya ilam tab'al, langsung ilam tab'al, tapi nunnya hilang, dibaca langsung ke la ya. Ilam tab'al. Contoh lain, hudal lil muttaqin, enggak hudan lil muttaqin tapi hudal, nun apa, tanwinnya langsung masuk ke la. Ghafurur rahim, nih tanwinnya langsung masuk ke ro ya. Kemudian contoh lain lagi, oh ya, yang B sekarang ya. Bila nun mati, ini yang B,
Bila nun mati bertemu dengan huruf idgham bila gunah, misalnya nun mati bertemu dengan ro, yang tadi kan dengan la, sekarang dengan ro. Mir robbika dibacanya mir robbika dan tidak min robbika, enggak dibaca min robbika tapi dibacanya mir robbika. Jadi nunnya ini langsung ke ro, mir robbika, tapi dibacanya enggak kayak biguna. Kalau biguna kan nun mati misalnya dengan ya, mai guna. Kalau ini enggak, langsung mir robbika, enggak gitu dibacanya, tapi mir robbika langsung ya. Bunyi nun mati pada kata min diidghamkan menjadi satu dengan ro dalam kata robbika, mir robbika langsung, mir robbika langsung. Contoh lain, nah ini yubayyin lana, langsung nunnya enggak kayak dibaca yubayyin lana, enggak yubayyin lana tapi yubayyin lana. Mir robbihim langsung ke ro ya. Keterangan bila nun mati atau tanwin bertemu dengan idgham bila gunah tersebut, maka nun mati dan tanwin tersebut dibaca terpadu tanpa dengung. Kalau yang tadi bigunah dengung, kalau ini tanpa dengung dimasukkan ya. Jadi artinya idgham itu kita tulis, artinya itu memasukkan. Hurufnya itu ada 6. Nah, kita langsung, nah tadi kan udah ada, kita jadiin satu kata ya. Yarmalun, huruf idgham itu ada 6. Ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Kalau disambung biar enak ngapalnya, yarmalun itu huruf idgham, tapi ada 2 idgham itu. Ada bigunah, kalau yang ini bila gunah. Nah, kalau yang bigunah itu yanmu, kalau kita enak ngapalnya. Kalau ini lari. Nah, biar enak. Jadi yang idgham itu artinya kan memasukkan nun sukun dan tanwin ya. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6 tadi disebutnya idgham. Cuman idgham kan dibagi 2, ada bigunah dan bila gunah ya. Idgham di sini dalam nun sukun dan tanwin ya. Kesononya masih ada idgham yang lainnya. Nah, kalau misalnya bigunah, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan yanmu ya, nun, mim, waw. Kalau bila gunah lari ya. Jadi biar enak ngapalnya, huruf idgham itu ada 6, yarmalun, 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 yarmalun. Huruf idgham itu ada 6, yarmalun. Idgham dibagi berapa? 2, bigunah dan bila gunah. Bigunah apa aja? Yanmu, berarti ya, nun, mim, waw. Bila gunah lari, berarti la dan ro. Ya, jadi seperti itu biar enak hafalnya. Idgham itu hurufnya yarmalun, bila gunah itu lari, bigunah itu yanmu. Ya, demikian pembahasan pada bab ini, hukum nun sukun dan tanwin yang kedua, yaitu idgham ya. Idgham itu dibagi 2 di sini, idgham bigunah dan bila gunah. Huruf idgham itu ada 6, yarmalun. Huruf idgham bigunah itu yanmu ya. Kemudian bila gunah itu lari ya. Artinya idgham itu memasukkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dalam video ini, mohon dimaafkan dan mohon diperbaiki agar kita bisa memperbaikinya dan kita sama-sama belajar kembali tentang ilmu tajwid. Demikian, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.